Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan, serta memberikan taufik kepada kita sehingga bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita ini. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, masih membahas kitab Mukhtarat, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang ditulis oleh Syekhuna Ustaz Nur Rafiq bin Gubron hafizahullahu taala. Terakhir 2 pekan yang lalu ya, sudah 2 kali pertemuan kita, nggak masuk ya? Ya, benar kan? Hah? Tum tambahin kayaknya 2 lah. 2, anak ingat 2. Pekan yang pertamanya itu qadarullah, anak itu agak ya demam gitu, panas. Tapi demam biasa, nggak usah takut. Ya, giliran di rumah giliran. Ya, kemudian pekan yang kedua hujan kayaknya. Anak lihat di Facebook itu Piayu banjir, jadi anak nggak berangkat. Ya, banjir, jadi anak yang nggak berangkat, hujan juga. Ya qadarullah. Ala kulli hal, malam ini kita lanjutkan insyaallah. Terakhir sampai mana kita? Pak siapa ya? Pak Hamid ya. Abu Umar ya? Abu Umar. Kebahaluka ya Abu Umar. Aina wasalna? Sampai mana kita? Jauh kalian tuh kayaknya. Tuh jauh untuk mana terakhir? Sabha kam? Sabha? Wa isrin. Abu Med. Masdar marra sudah ya? Kelas barakallahu fiik. Al-muhim, kita terakhir itu al-faslu as-sadis al-ismu bin nadhari ila tarkibihi. Ya. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah Anda sebutkan bahwasannya sebenarnya inti dari 8 bab, ya, inti dari 8 bab tentang pembahasan isim ini itu dia ada di 5 bab pertama, yaitu al-ismu bin nadhari ila bunyatihi terbagi menjadi berapa? 4. Ismul maksur, ismul mangkus, ismul mamdud, dan isim sahih. Kemudian al-ismu bin nadhari ila nau'ihi terbagi menjadi 2, ismun mudzakkarun dan ismun muannatsun. Kemudian yang ketiga al-ismu bin nadhari ila adadihi terbagi menjadi 3, ismul mufradi, ismul mutsanna, ismul jam'i, dan jamak terbagi menjadi 3, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir.
Udah berapa itu? 3 ya. Sekarang yang keempat, alismu bin nadhari ila ta'yinihi, terbagi menjadi 2, nakira dan ma'rifat. Kemudian yang kelima, alismu bin nadhari ila taghyirihi, juga terbagi menjadi 2, mu'rab dan mabni. Intinya di situ 5 bab ini kalau antum kuasain sebenarnya cukup untuk isimnya. Adapun yang bab ke-6, 7 dan 8 ini pelengkap saja istilahnya. Dalam bahasa Indonesia itu ada kalimat utama dan kalimat pelengkap. Artinya karena dia pelengkap, nanti sebenarnya atau belakangan ketika menemu kasus yang seperti ini baru dibuka, nggak masalah. Ya. Adapun yang 5 bab itu harus, yang tadi itu harus. Baik. Abu Umar ya, Abu Umar. Sedikit murajaah ini. Apa itu isim muzakkar? Baik. Contohnya Muhammad. Baik. Ustaz Selamat. Apa itu isim muzakkar? Ya, isim muzakkar itu bukan isim muannas. Jawabannya itu aja. Kalau antum nanti jawabannya yang menunjukkan laki-laki, iya itu memang laki-laki. Benar. Tapi jadinya panjang ceritanya nanti. Biar singkat, ya isim mudzakkar itu bukan isim muannas. Kemudian tugas kita berarti tinggal mengetahui apa sih itu isim muannas. Sisanya berarti mudzakkar. Isim muannas kita sudah belajarin, itu tandanya ada 7 ya. Yang pertama yang ada tandanya 7, yang tidak ada tandanya 1, jadi 8. Yang pertama dia nama yang ada tak marbutonya. Yang kedua nama wanita. Yang ketiga anggota badan double. Yang keempat sifat khusus wanita. Yang kelima wazan fu'la. Yang keenam wazan fa'la. Yang ketujuh wazan fa'la'u. Dan yang kedelapan yang tidak ada tanda. Apa saja itu? Jahannam, narun, ardun, rihun, ka'sun. Apa lagi? Samaun, samsun, ya, bi'run, rihun. Ya enggak urutan jadinya ya. Baik. Jadi itu berarti sisanya adalah semua isim mudzakkar. Dan ini sangat penting. Mengetahui mudzakkar dan muannas itu sangat penting. Kenapa? Karena nanti ketika kita bahas jumlah, kaidahnya dalam bahasa Arab itu kalau mudzakkar ya pasangannya mudzakkar, muannas pasangannya muannas. Tidak boleh dicampur. Jadi ini urgent, harus tahu. Harus benar-benar dikuasain ini. Biar kalimat kita benar nanti. Jumlah kita yang kita susun itu benar. Begitu juga binadari ila adadihi. Binadari ila adadihi, mufrad, mutsanna, jama'. Apa-apa saja itu juga harus dikuasain. Kenapa? Karena dalam susunan kalimat bahasa Arab juga kalimat ismiyah, jumlah ismiyah itu mubtada dan khobar harus sama bilangannya. Kalau di depannya isim mufrad, khobarnya juga isim mufrad. Mubtadanya musanna, juga khobarnya harus musanna. Jadi harus diketahui. Ya, ketahuin. Pokoknya yang 5 ini harus ya. Mumtaz ya semua ya. Hah? Mumtaz ya? Sudah hafal semua ya? Di luar kepala ya? Di luar kepala dalam buku ya. Nah ini mohon diperbaiki. Baik. Kayaknya yang ini ke-6 ini sudah Anda baca sampai isim hay'a, Anda ingatnya itu. Isim hay'a. Ya, yang hadis itu fa idza qataltum fa ahsinu qitla wa idza dabahtum fa ahsinu dibha. Ismul hay'a itu cuma menunjukkan tentang keadaan. Ya, keadaan ya ketika terjadinya fi'il dan wazannya biasanya fi'latun. Ya, fi'latun, qitla, dibha. Nah, itu.
Apabila kalian hendak membunuh, maka perbaikilah cara membunuhnya. Kitlah, kata kitlah itu, ya kalau kita tidak belajar ismul hay'a ini, cari di kamus nggak akan ketemu. Ya, kitlah itu tidak ketemu, karena dia itu adalah ismul hay'a gitu saja. Ribha juga, ya. Jelas tuh jilsatal ulama. Saya duduk seperti duduknya seorang ulama. Ya. Cara mengartikannya bagaimana itu? Kok bisa seperti itu? Seperti duduknya. Ya, dari kata jilsa tadi. Karena jilsa ini adalah ismul hay'ah, isim yang menunjukkan keadaan. Baik. Kemudian yang B, kalau tadi itu ya, itu ismul jamid ya, isim jamid. Untuk pasal ke-6 ini juga al-ismu bin nadhari ila tarkibihi terbagi menjadi dua ya, isim jamid dan isim mushtaq. Adapun isim mushtaq ini bisa kita lewatin. Kenapa? Karena nanti juga akan ketemu ketika belajar tasrif. Belajar tasrif. Antum lihat sini. Isim fa'il, ismul fa'il. Apa itu ismul fa'il? Coba antum buka di halaman 119. Ya ini juga sudah. Sudah singgung-singgung sedikit. Atau bukan di tempat antum ya. Karena di tempat yang lain ada juga anak ngajar seperti antum ini. Sama pula sampainya. Bareng. Antum lihat yang ini, yang halaman 118 119. Ini namanya tasrif. Tasrif itu ada dua, tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Kalau istilahi itu horizontal, lugawi vertikal ke bawah tapi bukan ke atas. Ya. Dan tasrif lugawi sudah sedikit kita singgung ketika kita bahas al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Ya, isim ditinjau dari kejelasannya. Isim ma'rifat. Salah satu isim ma'rifat apa? Masih ingat? Ada alif lam. Nomor 2, domir. Nah, kan pas ketika kita bahas domir, itu kita sudah belajar tasrifnya. Domir rofa muttasil. Coba siapa yang bisa sebutkan satu contoh domir rofa muttasil? Ayo. Hah? Wa humahum itu domir rofa munfasil. Terbisa. Dan itu patokannya, itu kuncinya. Dan domir ini penting. Ini adalah pokok dari pembahasan jumlah fi'liyah. Kita tahu jumlah itu ada dua ya. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Kalimat yang diawali dengan isim, susunan mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il. Kuncinya adalah di domir ini. Di tasrifan itu. Jadi ini harus, kalau enggak teler. Kalau enggak bisa yang ini dasarnya nih, kedepannya mesti sulit. Ayo coba siapa yang bisa? Domir rofa muttasil. Betul. Gimana? Ya di tasrif lah dari ini sampai enggak nih? Bisa enggak? Tahu inilah, untuk maju. Betul. Ayo, nastafid minka. Dapat pahala insyaallah. Kalau yang lainnya jadi murojaah dari antum, insyaallah antum pahala. Betul. Dari huwa humahumnya dari atas. Antum pilih fi'il apa? Kata kerja apa? Doroba. Toib. Ma mana doroba? Memukul. Ingat ya? Fadhal. Doroba, doroba, dorobu, dorobas, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtu, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Toib. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ini kuncinya.
Ya. Tinggal diganti saja kata kerjanya. Beliau pakai kata doroba, lu pakai ganti yang lain, kataba misalnya. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Ini kuncinya. Harus sudah di luar kepala. Mau nggak mau ini memang harus dihafal. Kalau ini. Tapi nggak semua sebenarnya ini harus dihafal, enggak. Dipahami insya Allah bisa. Tapi ada poin-poin tertentu yang harus dihafal. Salah satunya tasrifan ini. Coba satu lagi. Siapa lagi selain beliau? Ganti kata kerjanya. Syar'i, padahal Syar'i. Padahal antum situ, pindah ke situ. Pakai darosa. Mana darosa? Belajar. Padahal maju saja. Nah, barakallahu fiik. Seperti itu ya. Kalau darostu, mana darostu? Saya telah belajar. Tinggal tambahin kata di belakangnya. Saya telah belajar bahasa Arab. Darastu lughatal arabiyyah. Seperti itu saja. Kayak tadi kataba misalnya. Kataba artinya menulis. Kami telah menulis pelajaran. Bahasa Arabnya? Katabana ad-darsa. Katabana ad-darsa. Dari mana kita tahu itu? Yaitu tasrifan tadi. Itu kuncinya, penting. Ya, tasrifan ini kuncinya ketika kita ketemu jumlah fi'liyah. Kalau tidak bisa tasrifan ini, mesti pas ketemu jumlah fi'liyah salah baca. Salah baca. Ya, jadi mohon itu dihafal lagi. Kembali sini ya. Itu tasrif lugawi tadi. Nah, kalau yang ini sekarang tasrif istilahi. Tasrif istilahi itu yang apa nih? Horizontal ya. Antum lihat yang halaman 119. Ini kuncinya juga nih. Untuk tasrifan kita cuma butuh dihafal polanya. Polanya atau wazannya istilahnya. Wazannya itu yang paling atas sekali. Antum lihat tuh. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun 119 118 yang paling atasnya itu yang fa'ala yaf'ulu fa'lan itu wazannya, kemudian di bawahnya contoh katanya. Dan contoh kata itu bisa diganti-ganti. Antum tulis ya, artikan ya artinya. Kalau yang belum. Untuk yang nomor 1 perhatikan itu al-bina. Al-bina itu berarti bangunannya. Istilahnya bangunannya. Dia fiil apa? Fiil sahih. Itu ada fiil sahih. Kemudian yang 2 fi'lul madi. Kata kerja lampau. Fi'il madi artinya telah. Tulis saja di bawah fi'il madi itu artinya telah gitu, tulis telah. Jadi ngartikannya nanti telah. Itu tadi yang kita tasrif. Barusan sama ini. Nasoro bisa diganti juga nasoro. Nasoro. Nah, itu fi'il madi namanya. Kemudian yang kedua, al-fi'lu al-mudhari'u. Artinya sedang atau akan. Sedang atau akan. Kemudian yang keempat itu masdar. Masdar itu biasanya untuk mengartikannya dikasih awalan pe'an gitu. Nah, semua sih contohnya kayak ini. Contoh yang di bawah itu ya nasron kan. Nasoro artinya
telah menolong. Yansuru akan atau sedang menolong. Nasron pertolongan. Nah, seperti itu. Ini gitu ya. Kemudian yang kelima, ismul fa'il. Ismul fa'il ini menunjukkan pelakunya. Yang me. Ya, ditulis saja di bawahnya, yang me. Kalau di sini nasirun berarti yang menolong, orang yang menolong. Nasirun. Kemudian yang keenam, ismul maf'ul yang di. Berarti kalau mansurun yang ditolong. Seperti kita nih, Thaifatul mansurun. Cuma karena Thaifah itu ada tak marbutonya, dia mu'annas, maka dia mansurunnya dikasih mu'annas juga, kasih tak marbuto. Ini tadi pentingnya kita tahu mudzakkar mu'annas. Makanya biasanya dalam kitab itu kan Thaifatul mansuratun. Ya, Thaifatun mansuratun. Itu tak marbutonya tambahan untuk ngimbangi Thaifatunnya. Kalau Thaifatunnya mu'annas, maka naatnya juga harus kasih mu'annas. Tapi asal katanya adalah ini, mansurun, yang ditolong. Kelompok yang ditolong adalah Ahlussunnah wal Jamaah as-Salafi. Kemudian yang ketujuh, fil amr, unsur, tolonglah, biasanya perintah. Ya, fil amr itu artinya perintah. Kemudian yang kedelapan, fil nahi, larangan, la tansur, jangan tolong. Kemudian yang kesembilan, isim zaman, isim makan, masdar mim. Ini isim zaman artinya menunjukkan waktu. Ismul makan menunjukkan tempat. Berarti kalau di sini mansorun artinya apa? Waktu pertolongan, atau juga bisa kita artikan tempat di mana ditolong. Itu mansurun. Kemudian yang ke-10, ismul alat, ini alatnya, min sorun, ini alat untuk menolong. Ya, tergantung alatnya apa. Kalau misalnya menolongnya pakai pedang, berarti pedangnya itu adalah min sorun, alat untuk menolong. Sudah ya, tahu ya. Sekarang di sini di tasrifan ini itu ada isim fa'il, isim maf'ul. Itu semuanya isim fa'il, isim maf'ul itu adalah isim mustaq. Itulah dia namanya isim mustaq. Kenapa dinamakan isim mustaq, isim fa'il dan isim maf'ul ini? Karena dia adalah pecahan dari fi'il madhi nasara. Sumber katanya adalah nasara. Sedangkan isim fa'ilnya nasirun. Jadi nasirun itu muncul dari kata nasara. Itulah yang namanya mustaq. Mustaq adalah kata yang muncul dari kata yang lain. Beda dengan isim jamid. Isim jamid itu dia tidak punya pecahan katanya. Seperti ma'un, air. Enggak ada. Ma'a, yamu'u, ma'an, ma'un. Enggak ada. Karena ma'un ya ma'un saja. Karena isim jamid dia. Beda dengan ini isim fa'il. Nasoro yansuru, nasron, nasirun. Nah, kata nasirun kita namakan isim fa'il bagian dari isim mustaq. Kenapa isim mustaq? Karena dia muncul dari kata yang lainnya, yaitu nasoro, fi'il madhi. Bisa ya? Bisa paham? Nah, kalau bisa kembali ke yang tadi, pembahasan tadi, halaman 28. Antum lihat itu halaman 28. Isim mustaq disusun dari selainnya atau kata jadian. Kata jadian dia. Apa saja isim mustaq? Yang pertama isim fa'il. Nah, isim fa'il itu apa? Itu tadi. Antum bisa terbayang sudah kan? Isim fa'il nomor berapa tadi? Kolom nomor berapa? Kolom nomor 5. Ya. Kalau bisa antum hafal kolom nomor 5 itu isim fa'il gitu, enggak apa-apa. Itu metode saja. Metode untuk mengingat. Nomor 6 itu isim maf'ul. Nah, itu enggak apa-apa.
Dan susunan ini kalau bisa harus hafal ya. Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, ismul alat. Susunan ini tidak boleh kebalik. Harus susunannya. 1, 2, 3, 4. Coba yang bareng-bareng ya. Fi'lul madi. Kemudian fi'lul mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman atau isim makan, ismul alat. Ya, jangan lupa ya. Itu susunannya sudah paten. Enggak boleh antum lompat-lompat masdar dulu, baru fi'il madi, baru isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, enggak boleh. Susunannya sudah paten. Baik. Kemudian yang kedua, sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah ini cuma menunjukkan kata lebih gitu saja. Sigot mubalaghah ini juga biasanya diambil dari isim fa'il. Ya, isim fa'il. Baik, dilewatkan saja. Enggak apa-apa. Yang ketiga, ismul maf'ul. Nah, ini isim maf'ul. Isim maf'ul tadi nomor berapa? Nomor 6. Ya, isim maf'ul nomor 6. Contoh situ ada itu, mansurun ada itu. Nasoro tanda panah menjadi mansurun. Nasoro fi'il madinya, isim maf'ulnya mansurun. Coba yang kita tasrif dulu ya. Tes dulu nasoro. Ayo. Nasoro yansuru nasron, nasirun mansurun, unsur la tansur, mansurun mansurun minsurun. Fadhal, wahid, isnani, salasa. Nasoro yansuru nasron, nasirun mansurun, unsur la tansur, mansurun mansurun minsurun. Kalau belum hafal enggak apa-apa, lihat dulu. Ya, lihat kitabnya halaman 118 tadi. Ayo, ini penting nih. Bareng-bareng ya 3 kali, habis itu tutup bukunya. Ya, 3 kali. Wahid, isnani, salasa. Nasara yansuru nasran, nasirun mansurun, unsur la tansur, mansurun mansurun minsurun. Nasara yansuru nasran, nasirun mansurun, unsur la tansur, mansurun mansurun minsurun. Sekali lagi, nasara, ya kan isim zaman, isim makan kan? 3 kali sebenarnya masdar mim. Ya tapi 2 kali saja biar gak capek. Wahid, isnani, salasa. Nasara yansuru nasran, nasirun mansurun, unsur la tansur, mansurun mansurun minsurun. Baik, siapa yang hafal? Mana? Ini ya sini ya. So, yang hafal? Gak apa-apa. Ini kalau nggak pakai mic itu malah ini jelas loh situ. Betul, masya Allah. Nasara yansuru nasron, nasirun mansurun, unsur la tansur, mansurun mansurun minsurun. Mumtaz, barakallahu fiik. Betul, antum. Nasara yansuru nasron, nasirun mansurun, Unsur la tansur, mansurun mansur. Taib. Ada lagi? Betul.
Mumtaz, barakallahu fiik. Jadi tolonglah, apa bahasa Arabnya? Unsur dari fi'il amr. Orang yang menolong nasirun, nasirus sunnah, penolong sunnah. Nasiruddin Al-Albani, penolong agama, Syekh Albani. Taib. Kalau yang ditolong mansurun. Taib. Sedang menolong yansuru. Telah menolong nasara. Saya telah menolong bapakku. Nasartu abi. Jangan panjang kali, abi jangan. Nasartu abi, itu saja. Selesai. Ya, kuncinya di situ saja, bolak-balik itu saja. Ya. Bisa diganti untuk contoh yang semisal itu. Ini khusus timbangan fa'ala yaf'ulu. Jadi nasoro yansuru. Harus yansuru, enggak boleh dibaca yansiru, yansoru, salah. Karena bukan tempatnya, bukan babnya. Fi'il apa saja yang masuk bab ini fa'ala yaf'ulu? Antum lihat di bawahnya saja ini. Al-amsilah. Al-amsilah itu artinya contoh-contoh. Semua kata yang di bawah ini itu masuk, boleh antum masukkan kepada kata nasoro tadi. Gantikan saja nasoronya. Misalnya qatala itu. Qatala artinya membunuh. Kita ganti saja qatala. Qatala yaqtulu qatlan. Qatilun maktulun. Uqtul la taqtul. Maktalun maktalun miktalun. Orang yang membunuh qatilun. Jangan nasirun lagi. Nasirun artinya membantu, menolong. Qatilun. Orang yang dibunuh maktulun. Bunuhlah. Uqtul. Sedang membunuh yaqtulu. Jadi seperti itu. Ganti lagi. Contohnya dakhala. Mana dakhala? Masuk. Ayo. Dakhala yadkhulu. Kalau masdarnya ini dukhulan. Nah, beda ini dia. Dakhala yadkhulu dukhulan. Dakhilun madkhulun. Udkhul la tadkhul. Madkhalun madkhalun midkhalun. Masuklah. Udkhul, masuklah ke dalam masjid. Udkhul ilal masjid. Orang yang sedang masuk, orang yang masuk. Dakhilun. Dakhilun. Orangnya, orang isim fa'il. Dakhilun. Kalau sedang masuk yadkhulu. Jangan masuk. La tadkhul. Tempat masuk. Madkhalun. Nah, biasanya kan kalau di pas lagi rame-ramenya corona kan biasanya setiap gapura itu ada tempat tuh jemprot-jemprot tuh. Nah, itu namanya madkhal. Tempat masuk kalau mau masuk, semprot biar ada semprot-semprotnya itu. Nah, itu madkhal. Sama ini pintu juga bisa dikatakan madkhal. Karena masuk ke masjid lewat situ. Ya. Antum tinggal ganti-ganti saja itu. Banyak di sini kharaja, keluar. Keluarlah. Ukhruj. Nah, keluarlah berapa hari antum? Masdar itu huruj itu masdar dari kharaja yakhruju hurujan. Huruj itu kata huruj itu dari masdar kata kharaja. Nah, di situ ada kataba, kanasa, satara, kafara. Semuanya masuk ke wazan fa'ala yaf'ulu. Jadi yang termasuk isim mustaqnya itu antum lihat yang nomor 5 isim fa'il itu ismul mustaq. Kemudian yang nomor 6 ismul maf'ul itu juga isim mustaq. Ya. Adapun yang nomor 4 dan nomor 9 itu isim jamid. Isim jamid. Masdar sudah lewat ya pembahasannya. Oke, kita lanjutkan, kita selesaikan ini sampai ini. Kemudian yang nomor 5. Yang nomor 4 itu sifat musabbaha bismil fa'il. Artinya dia sebenarnya isim fa'il juga. Ya, isim fa'il tapi dia masuk kepada sifat musabbaha. Semakna dengan isim fa'il tersusun hanya dari fi'il yang tidak memerlukan objek. Nanti insyaallah kita belajar juga
Fi'il itu terbagi dua dari sisi objeknya. Fi'il muta'adi dan fi'il lazim. Apa itu muta'adi? Fi'il atau kata kerja yang butuh objek, lazim kata kerja yang tidak butuh objek. Itu nanti insyaallah. Kemudian yang kelima ismu tabdil. Ismu tabdil ini menunjukkan lebih. Biasanya wazannya af'alu. Ya, akbaru. Ya, berarti akbaru artinya apa? Lebih besar atau maha besar. A'lamu, lebih mengetahui, lebih ya atau yang paling tahu. Kalau alimun itu orang yang tahu, a'lamu orang yang lebih tahu dari alimun. Alimun itu tingkatnya di bawahnya dari a'lam. Itu ya. Itu namanya isim tabdil. Kalau shaghirun kecil, asgharu lebih kecil lagi. Ya, lebih kecil lagi. Seperti itu. Kemudian yang nomor 6, lewatin saja itu susun-susunannya isim tabdil itu. Yang nomor 6 isim zaman, kemudian yang ke-7 isim makan. Nomor berapa tadi? Nomor 9 ya. Oh, nomor 9 malah dia isim mustaq berarti ya. Berarti afwan salah tadi. Ya nomor 9, 6. Yang masdar mimnya saja yang isim jamid. Masdar mimnya aja isim jamid, adapun isim zaman dan isim makannya dia isim mustaq. Ya. Kemudian yang ke-8 isim alat yang nomor 10. Nomor 10. Ya. Ini kenapa Anda baca cepat saja? Karena sebenarnya keterangan-keterangan itu enggak begitu penting. Yang penting antum hafal ini saja, tasrifan ini. Kenapa? Karena kita ini belajarnya sudah tua. Sudah tua ini yang ringkes yang bisa pandai gitu saja cepat. Kalau yang masih muda-muda, masih kecil-kecil ini harus dibaca secara detail ini. Biar istilahnya ya biar ada pengetahuannya mereka juga memang butuh pengetahuan biar banyak pembendaraan kata gitu. Tapi kalau yang sudah tua ini bagaimana cara trik yang ringkas tapi pinter bisa gitu aja. Ngapain banyak-banyak kali? Benar tidak? Iya betul. Antum atau mau yang detail-detail, lamaan nanti. Belum tentu hafal juga, dikasih yang simple aja besok suruh ngulang lagi. Ya embuh. Wassalam. Ya. Oke. Coba domir tadi, coba siapa yang belajar tasrif tadi? Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Coba lagi. Nah, udahlah, enggak usah lah banyak-banyak ya. Yang ringkes-ringkes saja yang penting antum bisa. Insyaallah. Jadi anak berusaha untuk bagaimana cari yang simpelnya saja. Sebenarnya anak punya ringkasan ini, punya kitab ini ringkas ini, yang segini ini, anak punya cuma 5 lembar saja. Jadi 5 lembar. Ya. Insyaallah kalau antum sudah belajar ini, walaupun ya nggak nyantol semua, tapi istilahnya sudah pernah baca, antum baca kitab anak yang 5 lembar itu nyambung insyaallah. Tapi kalau dari awal nggak punya dasarnya ya 5 lembar itu ya lebih melongo. Lebih nggak bisa karena dia memang benar-benar ringkasan sekali. Inti-intinya saja yang 5 lembar itu. Baik. Mas ini ada pertanyaan? Kita sudah selesai bab yang ke-6. Bab ke-7 dan 8 ini insya Allah bisa satu pertemuan nanti. Karena ini pendek saja, sedikit saja. Ya, kita selesaikan insya Allah pekan depan itu bab 7 dan bab 8-nya. Sama ini ya, mungkin anak ini ya masukan saja. Ya masukan bukan merintah ya. Kalau bisa sebelum belum masuk kelas seperti ini, sorenya jam-jam 5 atau jam 6 itu kan antum udah pulang kerja ya. Lagi nyantai di rumah minum kopi, buka kitabnya lah, dibaca sedikit ini. Ya. Jadi nanti pas masuk ini, tadi anak udah baca itu. Nah gitu, enak. Ada yang belum paham, tanya. Langsung lebih enak seperti itu. Ya, daripada ngandalkan di sini saja. Bisa ya? Saya minta tolong saja anak. Ya. Boleh, ada yang tanya? 2 menit lagi insyaallah.
Bukan tulisnya hari ini disepikan. Pekan depan insya Allah baru kita pakai. Karena pekan depan itu tasgir, ya ada perlu ditulis juga. Tapi sebenarnya nggak begitu penting. Ya, tasgir ini juga jarang kita ketemuin di dalam kitab-kitab. Ya, jarang. Tapi dia penting juga untuk kita ketahuin. Tapi di kitab-kitab para ulama itu jarang digunakan kaidah tasgir ini, kecuali dalam percakapan atau sedikit sekali. Ada, mungkin ada, tapi sedikit sekali, hampir tidak ada. Untuk kita buka kitab Ushul Salasah dari awal sampai akhir tidak ada isim tasgir. Ya, tidak ada isim tasgir. Nah, jadi artinya apa? Ini bisa dilewatkan, itu maksudnya. Ya, biar nggak banyak kali pusing yang kita mau pelajari, udah kalau yang ada yang bisa dilewatin lewatkan. Itu ya Abu Umar ya. Yang penting antum masuk situ bisa gitu aja. Intinya bagaimana antum bisa baca kitab ini. Baik. Enggak ada kayaknya yang bertanyakan. Naktabi bihadzal qadar, aqulu li hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.